Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep dari Human Capital Management. Ada berbagai macam definisi mengenai Human Capital Management. Menurut Jekyll, Human Capital Management adalah upaya yang terpadu yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola dan mengembangkan kemampuan manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut untuk mencapai tingkat kinerja yang jauh lebih tinggi. Dari definisi ini, maka dapat kita ketahui bahwa perusahaan menggunakan Human Capital Management untuk meningkatkan kinerja karyawan atau manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut. Sedangkan menurut Kern, Human Capital Management adalah pengembangan total potensi manusia yang dinyatakan sebagai nilai organisasi. Jadi dengan ada ACM, maka potensi total manusia yang ada di dalamnya itu akan dikembangkan sehingga dianggap sebagai nilai dari organisasi tersebut. Nah, sedangkan menurut Baron dan Armstrong, Human Capital Management berkaitan dengan pengukuran, tetapi bukan sekedar pengukuran, melainkan pengukuran yang punya maksud atau sengaja dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Perusahaan jelas mempunyai visi dan misi. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, perusahaan menggunakan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya, termasuk sumber daya manusia. Nah, dengan adanya ACM ini, maka diharapkan sumber daya manusia yang ada di dalamnya bisa diukur. Dari pengukuran, maka akan diketahui bagaimana cara pengembangannya. Nah, dari Baron Armstrong, maka kita ketahui bahwa karakteristik utama dari Human Capital Management adalah penggunaan metrik atau penggunaan pengukuran untuk memandu pengolahan sumber daya manusia sebagai aset. Nah, jadi dengan adanya pengukuran, maka bisa menjadi pemandu atau guide bagi pengelolaan sumber daya manusia. Keunggulan kompetitif bisa tercapai jika perusahaan bisa melakukan investasi strategis yang baik pada aset manusia tersebut. Nah, investasi yang dilakukan bisa melalui program-program pengembangan sumber daya manusia. Misalnya dengan melakukan program adjustment, retensi karyawan, pengembangan melalui talent management, melalui pembelajaran, dan juga melalui pengembangan karyawan yang ada di dalam. Sehingga bisa dapat dikatakan bahwa HCM, Human Capital Management, berfungsi untuk menjembatani antara sumber daya manusia dan strategi bisnis yang ada. Nah, sedangkan menurut Accounting for People Task Force menyatakan bahwa Human Capital Management itu melibatkan analisis secara sistematis, pengukuran, dan evaluasi terhadap kebijaksanaan pengolahan sumber daya manusia dan praktek penciptaan nilai. Nah, jadi ada analisis. Dengan ada ACM ini, maka dilakukan sebuah analisis. Analisis melalui sebuah pengukuran. Setelah dilakukan pengukuran, kemudian dilakukan evaluasi. Bagaimana pengolahan sumber daya manusia yang selama ini dilakukan oleh perusahaan. Dan bagaimana caranya supaya bisa terjadi penciptaan nilai yang sesuai dengan diinginkan oleh perusahaan. Seperti yang dinyatakan oleh Kern tadi. Potensi manusia sebagai nilai dari perusahaan. John Sunderland, anggota dari Task Force, menyatakan bahwa keberhasilan atau kesuksesan organisasi ditentukan oleh kompetensi orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Sehingga hubungan antar orang dan kerja harus dibuat terlihat dan tersedia bagi semua pemangku kepentingan. Jadi dari sini, ketika ada ACM, perusahaan akan mengetahui kinerja dari setiap orang yang ada. Ketika mengetahui kinerja tersebut, maka akan dibuat pedoman atau petunjuk bagaimana cara kinerja itu bisa meningkat secara terus-menerus. Itu adalah berbagai macam definisi mengenai Human Capital Management. Oke, sekarang kita menuju ke tujuan dari Human Capital Management. Nah, tujuan Human Capital Management
menurut Baron dan Armstrong ada 4 tujuan. Pertama adalah menentukan kontribusi sumber manusia terhadap bisnis dan juga nilainya bagi pemegang saham. Dengan ada ACM ini, maka kita akan mengetahui atau perusahaan akan mengetahui sumber daya manusia yang ada berkontribusi sebagai apa terhadap bisnis perusahaan tersebut. Berkontribusi sebagai apa terhadap nilai bagi pemegang sahamnya. Nah, dan kontribusi apa yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian, tujuan yang kedua adalah untuk membuktikan secara kuantitatif nilai yang dihasilkan melalui praktek manajemen sumber daya manusia. Misalnya dalam bentuk return on investment. Ya. Yang sebelumnya kita menyatakan bahwa perusahaan melakukan investasi terhadap sumber daya manusia yang ada, ya, yang melalui program-program pengembangan sumber daya manusia. Nah, program pengembangan sumber daya manusia itu jelas membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ya, ada biaya, waktu, tenaga, kesempatan yang terbuang. Oleh karena itu perlu ada pengukuran, ya, dengan biaya yang keluar tersebut apakah sudah sesuai hasilnya, sesuai dengan yang diharapkan. Nah, jadi perusahaan tidak hanya mengeluarkan uang saja, tapi tidak mendapatkan hasil. Ya, bagaimana caranya supaya uang yang keluar oleh perusahaan itu akan dibalik lagi ke dalam perusahaan? Ya, maka ada hitungannya. Return on investment-nya itu akan berapa? Kapan itu terjadi? Nah, yang ketiga, tujuan dari Human Capital Management adalah menyediakan pedoman pengembangan strategi sumber daya manusia dan bisnis ke depannya. Atau dengan kata lain, dengan ada Human Capital Management, maka perusahaan mempunyai blueprint. Ya, blueprint mengenai pengembangan sumber daya manusia yang diharapkan oleh perusahaan. Oke. Balik lagi bahwa perusahaan punya visi misi. Visi misi ini jelas harus didukung oleh sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana sumber daya manusia yang diharapkan oleh perusahaan tahun ini, tahun depan, atau 5 tahun yang kemudian? Nah, untuk itu maka perlu ada blueprint, ada petunjuk, ya. Sumber daya manusia yang seperti apa yang kita harapkan akan ada 5 tahun ke depan, dan bagaimana pengembangannya mulai dari sekarang. Sehingga pengembangan yang ada itu tidak menyebar kemana-mana. Pengembangan ada sesuai dengan tadi visi misi yang dilakukan oleh perusahaan. Ya. Baik. Kemudian kita masuk ke tujuan keempat. Tujuan keempat adalah tujuan dari Human Capital Management adalah memberikan informasi mengenai strategi dan praktik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia. Ya. Jadi dengan adanya blueprint itu, maka sumber daya manusia bisa dikembangkan secara efektif dan efisien. Tidak ada biaya yang terbuang secara cuma-cuma. Tidak ada waktu yang terbuang secara cuma-cuma. Ya, semua bisa berjalan dengan optimal. Oke. Perusahaan mengeluarkan biaya dalam jumlah tertentu, maka apa yang diharapkan perusahaan dari manusianya? Tapi memang jelas, ya, ketika investasi terhadap manusia tidak berarti saat ini investasi, saat ini juga uang itu akan kembali, ya. Tapi kalau tidak ada pengukuran, maka yang jelas uang yang keluar akan sia-sia saja. Jadi ketika saat ini perusahaan mengeluarkan biaya, ya, atau investasi, ya, kita bilang investasi ya, karena ini aset kita bilang investasi. Nah, ketika perusahaan mengeluarkan investasi, maka manusia yang ada di dalamnya, bagaimana pengembangannya ke depannya? Sesuai nggak dengan investasi tersebut? Maka itu yang disebut dengan efektif dan efisien. Nah, baik. Kemudian ACM dan ARM. Ya. Apakah Human Capital Management ini adalah suatu entitas yang berbeda dengan Human Resource Management? Atau Human Capital Management merupakan bagian dari Human Resource Management. Nah, menurut Mayo dan Kearns, ya, Human Capital Management berbeda dengan Human Resource Management. Pembedanya adalah, menurut Human Capital Management, manusia adalah aset. Ya, seperti yang tadi bilang, manusia dianggap sebagai aset, bukan sumber pengeluaran.
Sedangkan menurut Human Resource Management, manusia merupakan sumber pengeluaran yang signifikan sehingga harus dikelola. Nah, baik. Jadi ACM dan RM dari definisi ini sangat jelas berbeda. Namun, ya, menurut Dyer and Older, ya, konsep manajemen strategis sama dengan definisi secara luas dari Human Capital Management. Nah, hal ini ditunjukkan oleh Dyer and Older mengenai ciri-ciri utama dari manajemen sumber daya manusia strategis. Pertama, berdasarkan tingkat organisasi. Nah, karena strategi mencakup keputusan tentang tujuan utama, kebijakan utama, dan alokasi sumber daya, maka strategi cenderung dirumuskan di tingkat atas, bukan di tingkat bawah, atau di top manajemennya. Dua, berdasarkan fokus. Strategi adalah motor bisnis dan berfokus pada keefektifan organisasi. Jadi, dari perspektif ini dapat kita tahu bahwa manusia dilihat terutama sebagai sumber daya yang harus dikelola untuk mencapai tujuan strategis bisnis. Nah, sedangkan menurut framework atau kerangka, strategi memberikan kerangka penyatuan yang luas dan integratif. Strategi menyatukan seluruh kelengkapan tujuan sumber daya manusia yang ada di dalam dan aktivitas yang dirancang khusus oleh perusahaan untuk memenuhi lingkungan saat ini dan secara mutual memperkuat atau bersinergi. Jadi, dari ciri-ciri utama dari manajemen sumber daya manusia strategis tersebut, maka ACM dan RM menurut Dyer dan Older memperlakukan manusia sebagai aset. Nah, sedangkan menurut Barona Armstrong, ya, ini mendukung dari pernyataan dari Dyer dan Older tadi. Ya, bahwa sebenarnya manajemen sumber daya manusia maupun Human Capital Management memperlakukan manusia sebagai aset, bahkan lebih dari aset. Nah, pertanyaan adalah, bagaimana konsep Human Capital Management bisa memperkuat atau menambah konsep dari manajemen sumber daya manusia? Jawabannya, ya, jelas bahwa pertama, Human Capital Management sasarannya adalah membangun kaitan jelas antara intervensi sumber manusia dengan kesuksesan organisasi. Nah, Human Capital Management juga memberi panduan mengenai apa yang diukur, bagaimana mengukurnya, dan bagaimana melaporkan hasil pengukuran. Ya. Kemudian, Human Capital Management menggarisbawahi bahwa pentingnya penggunaan pengukuran untuk membuktikan bahwa manajemen manusia yang unggul akan memberikan hasil yang unggul dan untuk menunjukkan arah strategis dari manajemen sumber daya manusia tersebut. Nah, jadi Human Capital Management jelas konsepnya adalah mengenai pengukuran. Kemudian selanjutnya, mendekatkan pentingnya strategi dan proses manajemen sumber manusia untuk menciptakan nilai melalui manusia dan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. ACM mendefinisikan kaitan antara manajemen sumber manusia dan juga strategi bisnis. Selain itu, ACM memperkuat keyakinan bahwa manusia adalah aset. Ya, dengan ACM itu akan memperkuat keyakinan Human Resource Management bahwa manusia adalah aset, bukan biaya. Kemudian, terakhir adalah menekankan bahwa peran profesionalisasi sumber manusia atau AR adalah memberikan kontribusi strategis terhadap keberhasilan bisnis. Jadi, konsep ACM melengkapi dan memperkuat konsep manajemen sumber daya manusia yang ada. Nah, selanjutnya kita masuk dari konsep Human Capital Advantage dan Research Based Strategy, atau konsep keunggulan Human Capital dan strategi berbasis sumber daya manusia. Nah, keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, ya, menurut Paul Lemberni akan tercapai ketika perusahaan memiliki keunggulan sumber daya manusia yang tidak dapat ditiru atau digantikan oleh para pesaingnya. Nah, manfaat nyata dari keunggulan kompetitif berbasis Human Capital Management adalah bahwa keunggulan itu sulit ditiru, yang seperti tadi berupa Maka strategi, kebijakan, dan praktek sumber daya manusia adalah perbedaan unik, ya,
dari proses yang ada, prosedur yang ada, kepribadian ada, gaya dan kemampuan dari manajemen perusahaan, dan juga budaya dari organisasi. Nah, salah satu kunci dari keunggulan kompetitif adalah kemampuan untuk memberikan produk atau jasa yang berbeda dan lebih unggul kepada konsumen dibandingkan dengan pesaingnya. Nah, jadi ketika kita beri produk atau jasa yang lebih unggul atau produk dan jasa yang lebih beda atau sesuai dengan konsumen, maka produk kita akan dipilih oleh konsumen. Nah, perbedaan itu bisa dicapai oleh perusahaan jika perusahaan memiliki strategi sumber daya manusia yang memastikan bahwa perusahaan memiliki orang-orang yang berkualitas yang lebih tinggi daripada pesaingnya. Nah, okay. Jadi masing-masing perusahaan kan beda, ya, satu sama dengan lainnya. Bagaimana perbedaan itu dibuat? Bukan hanya slogan, tapi juga menyatu mulai dari tingkat atas sampai tingkat paling bawah. Nah, misalnya perusahaan menyatakan kami memberikan servis yang excellent. Ya, bagaimana caranya supaya dengan adanya strategi sumber daya manusia, maka orang-orang ada di perusahaan tersebut mulai dari atas sampai bawah benar-benar memberikan servis yang excellent kepada konsumen. Sehingga konsumen tertarik memilih perusahaan tersebut. Baik, demikianlah video kali ini yang berhubungan dengan konsep Human Capital Management. Terima kasih.